Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan. Sepanjang bulan ini kita ingin berbicara mengenai topik yang menjadi fondasi bagaimana kehidupan yang diberkati bahkan mampu menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan, yaitu mengenai pernikahan, mengenai keluarga, rumah tangga. Ketika Tuhan memberi perintah kepada Adam, manusia pertama, dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian untuk berkuasa atas bumi, taklukkan dan penuhi, Tuhan lalu menciptakan yang namanya pernikahan, hubungan Adam dengan Hawa. Dan demikian juga saya meyakini ketika pernikahan atau keluarga kita dibangun di atas dasar firman, menjadi pernikahan yang kuat, yang disertai Tuhan, maka itu menjadi fondasi yang fundamental untuk kita bisa berjalan di dalam anugerahnya. Dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 32 dikatakan demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia itu besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, untuk membangun sebuah pernikahan yang kuat yang diberkati harus ada 3 oknum ini. Ada segitiga cinta yang ada di dalamnya, yaitu suami, istri, dan Tuhan. Aku, kamu, pasangan, dan dia, dan Tuhan. 3 oknum ini harus terjalin di dalam hubungan yang baik, yang dekat. Dipenuhi cinta Tuhan tentu saja sehingga menjadi keluarga yang kuat, yang bisa mampu berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan tadi dalam Efesus 5, Paulus menjelaskan hubungan suami istri, Tuhan ada di dalamnya, itu menggambarkan pernikahan, itu menggambarkan hubungan antara Kristus dengan jemaat, menggambarkan hubungan suami istri. Jadi suami istri Tuhan adalah 3 oknum yang harus senantiasa bersinergi atau bekerja sama untuk melihat atau membangun bagaimana pernikahan menjadi sesuatu yang dibangun dengan baik, dengan kuat. Jadi selalu terlibat di antaranya. Hubungan manusia dengan Tuhan menjadi prinsip bagaimana hubungan itu, prinsip itu diaplikasikan dengan hubungan suami atau istri. Demikian sebaliknya, begitu eratnya 3 oknum ini, 3 pihak ini yang ada dalam sebuah pernikahan. Kita akan lihat sebuah kisah yang sangat terkenal mengenai perkawinan di Kana. Dan ada prinsip-prinsip kebenaran yang kita pelajari bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, antara suami dengan istri pula menjadi hikmat yang begitu kaya untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah maupun yang belum menikah dan memiliki perencanaan juga untuk menikah. Firman Tuhan ini menjadi modal, menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dalam Yohanes 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-11 dicatat peristiwa perkawinan di Kana. Mari kita lihat ayat demi ayat. Ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ada sebuah kota yang namanya Kana. Kana dalam bahasa Ibrani artinya adalah sikap atau sifat cemburu. Dan dikatakan ibu Yesus memang ada, murid-murid Yesus juga ada. Tapi yang gak kalah penting, dan ini yang terpenting justru, Yesus juga hadir di kota Kana di sebuah perkawinan. Bapak Ibu Saudara, salah satu nama yang disebutkan atau nama yang diberikan kepada Tuhan kita itu adalah Allah pencemburu. Dan kalau kita lihat bahasa Ibraninya adalah dipakai kata El itu Tuhan, Kana, El Kana, itu Allah yang pencemburu. Jadi heran sekali, Yesus yang adalah Allah itu, Elkana, Allah yang pencemburu, hadir di perkawinan di kota Kana. Kana artinya cemburu. Tidak ada yang kebetulan. Apakah Yesus tidak hadir di dalam perkawinan di kota lain, di kota Betania mungkin, kota Nazaret mungkin, kota Kapernaum. Mungkin saja Yesus hadir di perkawinan-perkawinan yang lain. Tapi kitab Yohanes dengan jelas menegaskan kehadiran Yesus, berarti ada yang spesial yang mau ditekankan. Yesus Allah yang pencemburu hadir di perkawinan di kota Kana. Kana artinya sifat pencemburu. Artinya apa? Tuhan ingin kita sebagai manusia betul-betul tidak mengkhianati hubungan kita dengan Tuhan. Dia Allah yang setia. Allah kalau disebut Allah yang cemburu bukan cemburu buta seperti manusia. Allah cemburu itu karena kasihnya kepada kita.
Karena dia tahu di luar dia pasti maut, pasti kehancuran yang menghampiri hidup kita. Yohanes 10 ayat 10 ayat yang terkenal sekali, kita tahu bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang, kata Yesus, untuk memberikan hidup supaya engkau mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kenapa Yesus cemburu? Kenapa Allah kita cemburu kepada kita kalau kita berkhianat kepada dia atau menyembah Allah lain atau berbuat dosa atau jauh daripada dia? Karena dia tahu akhir hidup kita menuju kebinasaan. Cemburunya dia bukan cemburu buta. Oleh karena itu yang dituntut dari Tuhan kepada kita adalah kesetiaan kita. Dalam Keluaran 34 ayat 14 demikian. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan atau Elkana itu adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau kita mengkhianatinya. Dia mau kita setia kepada dia. Bahkan ditekankan pada ayat pertama, kata pertama, pada hari ketiga. Bapak Ibu Saudara, orang Ibrani itu penuh dengan simbol demi simbol. Angka punya artinya. Dan bagi mereka angka 3 itu adalah menjelaskan sesuatu yang ekstrim. Sesuatu kalau diulang 3 kali berarti extremely. Kalau sesuatu diulang 2 kali itu berarti very atau sangat. Tapi kalau sampai 3 kali berarti itu extremely. Apa yang ditekankan sebetulnya? Karena ingat Alkitab kita ditulis juga dalam sastra Ibrani atau kebudayaan Ibrani. Dan ada simbol-simbol Ibrani di sana. Dijelaskan bahwa Tuhan kita Allah yang cemburu karena dia Allah yang maha kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kenapa 3 kali disebutkan ya di Alkitab kita? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Karena dia Allah yang sangat-sangat atau extremely holy. Sangat kudus. Ditegaskan bahwa dia adalah Allah yang pencemburu itu. Hadir di perkawinan di kota karena sifat cemburu. Dia Allah yang maha kudus itu pada hari ketiga. Sastra Ibrani memang bangsa Ibrani penuh dengan simbol dan kita ketika merenungkan firman kita memahami dan menambah kekayaan bukan hanya pengetahuan intelektual kita tapi menambah kekayaan di hati kita. Berarti fondasi atau prinsip yang pertama dalam pernikahan apa? Manusia harus setia kepada Tuhan, demikian antara suami dan istri harus setia. Itu fondasi yang pertama. Kalau kita rindu melihat pernikahan kita menjadi pernikahan yang kuat, yang diberkati, yang disertai Tuhan. Dan pada akhirnya bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Setialah kita sebagai manusia kepada Tuhan, jangan menyembah Allah lain. Tapi setialah kita kepada pasangan kita sampai akhir. Kesetiaan adalah fondasi kebahagiaan. Tidak setia atau berkhianat adalah kehancuran yang kita tuju. Ingat Paulus berkata hubungan suami istri itu rahasianya besar. Menggambarkan hubungan jemaat dengan Kristus. Jadi prinsip kita dengan Kristus, prinsip dengan suami istri saling sangkut menyangkut, saling berhubungan satu dengan yang lain. Ingat dia Allah yang cemburu, gak boleh kita mengkhianati. Dia gak mau mengkhianati. Dia minta supaya kita gak mengkhianati. Demikian juga jangan hianati pernikahan atau perkawinan kita. Ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Anggur bagi orang Yahudi ketika mereka punya perkawinan adalah minuman yang harus ada. Karena lambang gembira, lambang sukacita. Jadi minuman anggur, wine itu harus ada di perjamuan kawin orang Yahudi. Dan bahkan menurut tradisi, ketika pihak keluarga yang menyelenggarakan pesta tidak menyediakan anggur, perhatikan bisa dituntut secara legal oleh pasangannya atau oleh keluarga besannya itu. Karena dianggap tidak memberikan yang terbaik. Nah waktu itu perkawinan ini mereka kehabisan anggur, entah apa yang terjadi. Atau mungkin mereka menyediakan anggur jumlah terbatas. Atau mungkin keluarga sedang mengalami masalah ekonomi. Tidak disebutkan memang. Tapi itu merupakan sesuatu yang memalukan. Sesuatu bahkan yang tadi bisa diseret ke pengadilan secara legal atau dituntut secara legal. Sesuatu tekanan, sesuatu masalah, sesuatu problem. Yang bukan hanya merugikan internal tapi membuat malu, membuat aib bisa-bisa. Mereka diperhadapkan kepada kondisi yang demikian.
Bapak Ibu Saudara, memang masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam perkawinan, memang ada masalah yang timbul karena kesalahan kita. Kalau karena kesalahan kita, ya kita harus bertobat, berubah. Contoh misalnya kita punya hutang sana sini. Ternyata bukan karena income yang kurang, karena kita tidak bijaksana ngatur keuangan, karena kita terlalu boros atau tidak bijaksana, hanya untuk lifestyle, hanya untuk pencitraan. Hanya supaya bisa diterima di golongan tertentu, kita habiskan uang kita. Sehingga hutang sana hutang sini. Ya jelas kalau begitu, kehidupan perekonomian kita terpuruk. Nah karena kalau kesalahan kita, ya kita harus berubah dan bertobat. Apalagi misalkan kita dihukum karena kita mencuri. Kita misalnya dijelek-jelekan orang karena kita selingkuh. Ya kita harus menanggung, memang setiap dosa ada akibatnya, ada dampaknya. Dosanya sendiri diampuni ketika kita minta ampun sama Tuhan, tapi konsekuensi tetaplah berlaku dan tidak mudah. Tapi ada dosa, bukan dosa, tapi ada kesalahan atau ada tekanan masalah yang bukan berasal dari kesalahan kita. Dalam keluarga, dalam rumah tangga kita, ada hal-hal masalah, himpitan, tantangan yang menekan bukan karena kesalahan atau pelanggaran kita.